Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Indonesia adalah negeri yang dilimpahi Tuhan dengan banyak sekali karunia. Sumber daya alam yang kaya wajib kita kelola sebaik mungkin. Keragaman tradisi, budaya, etnis, dan bahasa adalah karunia yang membentuk ketangguhan sumber daya manusia kita. Perjalanan sejarah telah mentakdirkan Indonesia menjadi negara demokrasi. Setiap warga negara berhak atas kebebasan, juga berhak mencari penghidupan yang layak, dan berhak atas rasa aman bagi dirinya dan bagi keluarganya. Demokrasi telah memberi kesempatan Indonesia berkembang dan mengantar bangsa ini menjadi bangsa yang dihormati di dunia. Kita telah berdiri sejajar dengan negara-negara demokrasi besar lainnya, menjadi anggota dari bangsa-bangsa besar, dan ke depan berpotensi masuk ke dalam jajaran 10 besar bangsa maju di dunia. Setelah 15 tahun, kini tiba saatnya kita melaksanakan reformasi gelombang yang kedua, yaitu politik kesejahteraan yang mengedepankan peningkatan pelayanan pemerintahan untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Saudara, pertumbuhan Indonesia saat ini tergolong paling tinggi di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, pendapatan rata-rata telah meningkat dari kurang $1.000 Amerika Serikat menjadi $4.000 Amerika Serikat. Kita sekarang telah memiliki kelas menengah yang besar, yang menjadi dasar modernisasi ekonomi dan sosial politik. Daya beli masyarakat kita sudah mampu menjadi pendorong dan lokomotif pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia sudah menjelma menjadi ekonomi besar atau large economy. Yang lebih penting, kelas menengah ini harus menjadi critical mass untuk membangun ekonomi yang berdasarkan inovasi. Kita tentu tidak melupakan golongan bawah untuk terus diperjuangkan nasibnya agar menjadi lebih baik. PAN mendorong kebijakan pemerintah untuk terus memberi perhatian yang tinggi terhadap yang lemah melalui program klaster perlindungan sosial, perumahan murah untuk rakyat, listrik dan air murah, serta peningkatan kehidupan petani, nelayan maupun pekerja. Di balik hasil yang sudah kita capai, PAN menyadari masih ada masalah yang harus diselesaikan. Kita terus gelisah melihat keadaan pemilikan tanah yang timpang. Jutaan petani tidak memiliki tanah. Sementara itu, segelintir orang dan perusahaan asing menguasai jutaan hektar tanah. PAN bertekad untuk mewujudkan keadilan dalam pemilikan tanah, sehingga terjadi pemerataan pemilikan dan akses rakyat terhadap tanah menjadi lebih mudah. PAN secara resmi menetapkan bahwa reformasi agraria menjadi agenda pokok dalam kebijakan publik sekarang maupun mendatang. PAN yakin bahwa kebijakan reformasi agraria akan lebih menjamin keadilan, keberlanjutan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Saudara sekalian, birokrasi kita yang dibayar oleh pajak rakyat juga lamban dan tidak melayani rakyat semaksimal mungkin. PAN berpandangan bahwa tidak ada pilihan lain kecuali untuk terus melakukan reformasi birokrasi, peningkatan kinerja pelayanan masyarakat. Sekarang, seluruh lapisan masyarakat Indonesia sudah mendapat jaminan pelayanan kesehatan dasar melalui BPJS. Tetapi kita harus awas, pengawasan program ini harus dilaksanakan agar benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi tertinggal. Dalam bidang pendidikan, alokasi 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan harus diperkuat dengan menjaga
biaya pendidikan murah terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan nasional harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, berbudaya, dan berakhlak mulia. Saudara sekalian, dalam bidang hukum, PAN menitik beratkan perhatian kepada penegakan supremasi hukum dan pemberantasan praktek-praktek KKN di seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum harus dilepaskan dari dan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Etika dan moralitas harus melandasi sistem hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, pembangunan nasional harus bertumpu pada asas kelestarian lingkungan hidup dengan menciptakan model pembangunan yang berwawasan hijau. Kelestarian hutan harus dijaga dan harus memberi nilai tambah. Pemanfaatan sumber daya alam harus menghindari pengrusakan lingkungan hidup. Saudaraku, semua itu adalah perwujudan visi PAN ke depan, yakni mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan berlandaskan moralitas yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Saudaraku, perjuangan kita masih panjang. Pekerjaan kita masih banyak. Rakyat sangat mengharapkan kerja keras kita. Sekali lagi, kerja keras kita untuk perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAN 8